Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas usual, ya. Kita juga akan mengulas tentang Jupiter dan juga AAV, teman-teman. Jadi tema kali ini adalah koin-koin berbasiskan dengan real world asset dan juga DeFi, ya. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari usual. Hari ini usual diperdagangkan di kisaran level Rp1.062. Secara movement sudah turun 80% dari pertama kali dia listing. Ya, kalau kita lihat di setahunkan itu udah turun 85,5%. Jadi penurunan yang sangat signifikan, sangat-sangat dalam. Dan jika kita perhatikan dari projectnya apakah masih running atau enggak, sementara ini masih running. Ya, project dari usual adalah project tokenisasi, di mana usual ini menjadikan token usual. Ya, jadi project usual menjadikan token usualnya sebagai token tata kelola, sekaligus juga sebagai token reward untuk pengembangan dan aplikasi dari project ini. Jadi mereka sebenarnya punya beberapa produk yang memang sudah bekerja sama dengan beberapa company seperti securities, BlackRock di dalamnya, dan juga beberapa hedge fund besar lainnya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Yaitu tokenisasi aset-aset berupa stablecoin, Ethereum, dan juga tentu saja adalah usual sebagai long term value token mereka. Jadi di sini teman-teman bisa staking gitu. Staking USD kalian, namanya USDO++, ya. Ini ada APY sekitar 6%. Lalu ada Ethereum, ya, yang juga running di jaringan daripada usual. Itu ada APR atau APY sekitar 5,6%. Tentu saja juga ada token usual yang bisa teman-teman staking juga dengan return 131%. Masuk akal nggak sebuah token returnnya itu sampai 131%? Tentu saja masuk akal. Tapi dengan catatan, token ini kalau teman-teman tidak staking, maka akan terjadi inflasi yang besar pada harganya. Kita akan lihat dari beberapa berita. Sebenarnya sih pengembangan dari USD yang dibangun oleh usual ini mendapatkan antusiasme yang lumayan bagus, ya, dari beberapa pengembang project. Dan sejauh ini sih pengembangan projectnya masih tetap berjalan gitu. Terus juga mereka sangat aktif mendistribusikan token usual sebagai loyalty bonus. Ini khusus bagi mereka yang memang sudah menjadi investor awal dari projectnya dan menjadikan usual sebagai token yang di staking, sehingga bisa ikut turut mengembangkan ekosistem dan juga mengamankan jaringan gitu. Kalau kita lihat APY-nya sangat fantastis besarnya, ya, sampai 100 sekian persen seperti itu. Ini juga beberapa laporan distribusi daripada token usual kepada para investor mereka. Jadi sebenarnya itu nggak ada terlalu pembaruan-pembaruan terkait dengan produk-produk baru dari usual. Ini adalah produk-produk mereka, ya, yang bisa teman-teman staking di sini. Jadi pada intinya adalah kalau teman-teman masuk ke project usual, jangan lupa di staking. Karena kalau teman-teman hanya beli di spot, simpan di spot tanpa APY, itu pastinya akan sangat kerasa kerugian kalian. Nah, kalau kalian perhatikan dari token unlock, mereka itu unlock sangat panjang sampai nanti 2028. Supply maksimum dari project ini adalah di 4 miliar token, sementara yang beredar baru 1 miliar. Berarti masih ada 3 miliar lagi yang masih bisa dibagikan ke pasar. Setiap hari mereka akan ada unlock 0,05% dari total supply yang beredar. Ya, jadi setiap harinya itu mereka unlock sekitar 2 juta token usual. Which is itu menurut saya cukup banyak, ya, secara persentase. Dan jika dilihat dari kapan mereka mencapai maksimum supply itu adalah di Juni atau Juli 2028. Jadi masih sangat-sangat panjang, mereka akan terus meningkatkan jumlah supply beredarnya. Impact-nya ya jelas, udah bisa ditebak, token-token dengan APY besar itu mengalami inflasi yang cukup signifikan. Kalau kita lihat secara harga, sudah jauh turun, ya, usual drop 85% dari puncak tertingginya waktu itu pernah mencapai 1,6
dolar dan sekarang hanya diperdagangkan di 0,0654 dolar. Jadi udah jauh banget turun. Secara movement saat ini usual berada dalam all time low dan volume perdagangannya pun cenderung relatif kecil sejauh ini. Kalau kita melihat dari areanya sekarang 0,06 ini bukan merupakan sebuah level yang strong, teman-teman. Bahkan belum ada candle pembalikan arah yang tercipta di harganya saat ini. Jadi kita mungkin masih bisa melihat potensi usual ini naik-naik tipis and then kembali koreksi dan mengalami penurunan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau teman-teman tanya kapan waktu terbaik buat masuk usual, menurut saya mungkin sangat beresiko. Kalau teman-teman memaksakan masuk, itu resiko untuk turun lebih dalam akan lebih signifikan lagi. Paling kalau yang pengen buat scalping yang memang sudah punya planning kapan exit, kapan masuk, ya itu monggo-monggo aja. Cuma kalau yang buat long term holder yang pengen beli dan simpan, syaratnya adalah teman-teman wajib untuk staking di mana di platform usual. Ya, masuk ke app usual.money. Silakan masuk ke sana, buy usual di sini dan langsung staking di sana. Gitu. Udah pasti harganya bakalan hancur. Tapi kalau teman-teman dapat APY, siapa tahu jumlah token yang kalian dapetin itu masih lebih banyak ya daripada jumlah penurunan harga dari marketnya. Gitu. Jadi itu aja sih yang bisa saya saranin bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan usual ini dari projectnya. Tapi ada hal yang lebih menguntungkan daripada teman-teman membeli token usual, yaitu dengan staking USDO yang di sini. Teman-teman tinggal di staking aja kan lebih safe. Stablecoin juga dia 1:1 dengan dolar. Jadi itu sih apa yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan produk dari project usual gitu. Jadi kalau secara price action saya sendiri nggak terlalu bisa ngomong banyak karena memang token-token seperti ini dia akan terus mengalami inflasi. Sometimes dia bakalan ada kenaikan-kenaikan kayak yang terjadi di 30 Januari. Nah ini kan ada pumping nih lumayan mungkin naik sampai puluhan persen. Tapi at the end dia gagal menembus resistance-nya dan drop balik lagi gitu. Sesekali ada kenaikan-kenaikan seperti ini tapi nggak akan lama dia akan turun lagi karena memang semakin lama semakin besar semakin banyak jumlah token yang beredar. Itu sih buat usual. Next kita akan membahas Jupiter. Hari ini Jupiter diperdagangkan di Rp7.200. Secara movement sejak awal dia listing sudah minus 50%. Kalau disetahunkan dia minus 44,74% secara year on year. Jupiter merupakan sebuah project berbasiskan dengan DEX ya, Decentralized Exchange, di mana di sini teman-teman bisa melakukan trading ya, seperti di market spot, bisa di perpetual ya, bisa juga melakukan swap token di sini dan juga memanfaatkan banyak fitur-fitur lainnya. Karena dari Jupiter sendiri sudah membangun yang namanya super app, di mana dalam satu aplikasi ini sudah menyediakan banyak sekali produk-produk exchange yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah ini contohnya perpetual market atau futures market yang dimiliki oleh Jupiter, di mana di sini mereka menggunakan pair rata-rata adalah Sol ya, Solana gitu. Jadi akan sangat-sangat mendukung ekosistem dari Solana. Nah kehadiran dari Jupiter itu bakalan ya bisa dibilang mensupport pembelian token Solana yang lebih banyak, yang lebih besar oleh para investor. Sehingga dengan menjadinya Jupiter ini sebagai salah satu exchange paling rame di jaringan Solana, itu juga akan menumbuhkan investor-investor Solana itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya project Jupiter ini lebih banyak menguntungkan buat Solananya. Nah, Jupiter saat ini sedang mengembangkan yang namanya super app. Ya, mereka pengen menjadi DEX dengan fitur paling lengkap dan paling mensupport banyak project di jaringan dari Solana. Gitu. Termasuk juga nanti ada NFT dan juga beberapa pengembangan token-token yang ICO. Ya, seperti itu. Tapi sejauh ini kalau kita perhatikan secara user masih lumayan tinggi, masih lumayan banyak ya dari Jupiter. Dan juga kemarin dia achieve 1 triliun US dollar volume trading di jaringan dari Solana. Ini merupakan yang paling tinggi. Ya, Jupiter mengalami lonjakan volume sampai 42% peningkatan. Jadi ini sangat-sangat bagus.
menunjukkan bahwa pengguna dari Jupiter ini makin lama makin besar. Itu. Secara supply token mereka punya sekitar 6,99 miliar maksimum supply ya, atau 7 miliar, kita bulatkan aja 7 miliar maksimum supply. Sementara untuk supply beredarnya mendekati 3 miliar. Berarti separuh dari total supply yang beredar ini masih bisa di-create. Kapan mereka akan create tersebut? Diprediksi bakalan di-create tanggal 31 Januari 2026. Itu akan ada unlock sebesar 10% dari total supply yang beredar. Gitu. Jadi bisa dibilang unlock besarnya itu baru akan ada nanti ya. Kalau untuk saat ini sih menurut saya masih relatif aman untuk unlock dari Jupiter. Setiap bulan mereka akan ada unlock 0,76% setiap bulannya. Ada tanggal 1 Juli, 31 Juli, Agustus, tanggal 30, September, tanggal 29, dan seterusnya. Gitu. Lumayan ada unlock, tapi nggak gede-gede banget. Lalu bagaimana impact terhadap harga Jupiter? Apakah menarik? Kalau kita perhatikan sih, peningkatan jumlah volume transaksi pada DEX-nya Jupiter nampaknya tidak berkorelasi positif terhadap harganya. Ya, sekali lagi kita juga harus melihat atau memisahkan mana token Jupiter, mana platform Jupiter. Platform DEX Jupiter ini jelas platform yang banyak banget dipakai oleh para trader yang pengen trading token-token yang ada di jaringan Solana. Ya, volume pedagangnya sangat tinggi dan ya mereka lumayan suka pakai platform ini, seperti itu. Namun kalau kita bicara tentang tokennya Jupiter, tokennya ini sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi fungsi daripada platform DEX-nya mereka. Jadi istilahnya itu ada ataupun nggak ada token Jupiter, ya tetap aja dari DEX-nya ini bakalan tetap running gitu. Jadi tidak punya kebutuhan yang signifikan terkait dengan tokennya. Namun berhubung pergerakan tokennya sudah di listing juga, kita bisa melihat secara movement. Kalau kita berkaca pada analisa kita terakhir, kita sempat expect lah pergerakan dari Jupiter ini mampu rebound ya, naik sampai target kita ke 0,9. Tapi Jupiter cuma mampu naik sampai 0,67 pada 27 Mei 2025. Setelah itu pergerakan Jupiter malah merosot mengalami koreksi atau penurunan. Gitu. Jadi target kita ternyata infail, teman-teman, tidak berhasil. Dan kalau kita melihat secara movement jangka pendeknya saat ini, Jupiter sudah menunjukkan indikasi breakout dari descending channel dan sekarang lagi mencoba untuk closing di atas dari 0,444 dolar. Jadi ya sedang mencoba buat recover. Kalau kita perhatikan di weekly time frame, kelihatan di sini ada potensial double bottom yang tercipta. Tinggal kita tunggu closing weekly time frame-nya. Teman-teman juga boleh awasi sih Jupiter karena ini punya opportunity yang bagus seandainya dia bisa create bullish engulfing di sini dan lanjut ke step bullish. Ya, breakout area resistance di 0,7, ya siap-siap bisa rally lebih tinggi lagi gitu. Tapi kita lihatlah dari hari ke hari seperti apa perkembangan dari Jupiter gitu. Kalau dari saya sendiri sih melihat sementara ini trennya lagi mencoba buat recover aja gitu. Apakah nanti bisa capai level puncak, yaitu balik lagi kepada sentimen dan juga pergerakan dari Bitcoin-nya dan juga Bitcoin dominance, jangan lupa. Gitu. Saat ini area resistance terdekat pada Jupiter adalah di level saat ini, yaitu di 0,444. Ya, itu kalau dia berhasil naik ke 0,5 dolar, which is good, maka next step kita mungkin akan menguji area 0,6 dolar karena di sana ada level yang cukup tebal nih. Nampaknya order book yang sempat bikin harga dari Jupiter ini nggak berhasil naik dari level tersebut. Gitu. Jadi pada intinya target kita adalah kembali ke 0,5 dulu secara jangka pendek. Itu buat Jupiter. Ya saya rasa itu sih. Next kita akan membahas AAV ya. Hari ini AAV diperdagangkan di 4,2 juta rupiah. Secara movement AAV lumayan masih strong.
Dilihat dari pergerakan setahunnya dia masih rally sekitar 172%, menunjukkan proyek-proyek DeFi Index ya ini masih sangat-sangat positif sejauh ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, AAV adalah salah satu platform DeFi terbesar di jaringan Ethereum. Sejauh ini AAV menyediakan berbagai macam produk seperti uh, borrow and lending. Jadi teman-teman bisa kayak menjaminkan aset yang kalian punya sebagai kolateral ya, dijaminkan gitu untuk mendapatkan dana yang lebih besar. Nanti dana tersebut teman-teman bisa pakai buat trading, buat gerakin market. Jadi itu kayak apa ya? Misalkan teman-teman punya aset kripto nih berupa Ethereum misalkan. Teman-teman mau trading, ya kan? Tapi dana kalian kurang. Nah, Ethereum itu bisa teman-teman jaminkan di platform AAV. Kemudian teman-teman akan berpeluang mendapatkan atau meminjamkan aset kalian atau meminjamkan USD apapun itu pairnya ya, USDT kah atau USDC kah, itu bisa teman-teman pinjam dan teman-teman bisa pakai gitu buat trading. Nanti jaminan aset Ethereum yang kalian sudah simpan di sini itu akan dipakai oleh AAV sebagai jaminan seandainya kalian nggak berhasil bayar, ya itu yang disita gitu. Dan ini tentu saja merupakan sebuah platform yang mirip seperti bank ya, makanya namanya decentralized finance. Terus mereka juga ada fitur swap, stake, multi network juga, di mana dia sudah kompatibel dengan banyak platform. Selain itu juga platform ini sudah bekerja sama juga dengan beberapa credit card ya setauku, dan tentu saja ini akan memudahkan orang-orang buat melakukan deposit ya ataupun melakukan belanja gitu. Kalau kita lihat dari pengembangan mereka sejauh ini, AAV lumayan mengalami lonjakan, apalagi ada yang namanya peningkatan atau pengembangan real world asset yang sekarang ini sedang dikebut teman-teman, di mana real world asset ini tentu saja akan berkaitan dengan AAV ya, menyebabkan pengguna dari AAV juga bisa semakin meningkat, dan tentu saja harapannya adalah harga seperti itu, harga juga akan mengikuti. Dari Coinpedia mencatat ya, ini beritanya tanggal 28 Juni, AAV price on track for $480 ya, wealth accumulation on chain strength in focus. Kalau kita lihat sejauh ini ada semacam akumulasi yang dilakukan oleh Wales, meskipun tidak inline semakin tinggi, tapi dilihat dari sini aktivitas Wales pada AAV ini masih cenderung positif. Dan ini juga terrefleksi dengan peningkatan dari harga AAV yang sudah naik 100 sekian persen dalam setahun terakhir. AAV juga mencoba untuk expanding, mereka punya jaringan kompatibel dengan beberapa platform seperti Aptos, blockchain Aptos, kemudian Sonic Network ya untuk pengembangan DeFi-nya juga, dan juga proyek-proyek seperti Avalanche, Link, Chainlink itu juga sudah lebih dulu mereka berkolaborasi. Jadi bisa dibilang merupakan salah satu platform DeFi yang paling besar dan paling disegani lah di market gitu. Kalau kita lihat secara mereka punya tokenomic, AAV punya supply total sekitar 16 juta token, sementara yang beredar adalah 15,17 juta. Jadi harusnya nggak akan terjadi inflasi yang besar lagi sih pada AAV. Lalu bagaimana untuk pergerakan dari harga? Kalau kita melihat movement dari AAV sejauh ini lumayan masih positif. Kita melihat ada peningkatan harga sejak Agustus 2023, terus rally bahkan sempat naik ke $300 ya, sampai akhirnya kena rejection di sana dan saat ini cenderung dalam tahap korektif. Kalau kita perhatikan sih ini lumayan oke ya secara movement. Mungkin AAV masih butuh beberapa candle buat koreksi. Kalau kita lihat di sini dia sudah breakdown dari mereka punya ascending channel dan sekarang arahnya cenderung korektif. Volume perdagangan AAV juga sudah turun dan AAV juga belum berhasil balik ke atas area resistance di $285 gitu. Jadi level ini bisa dibilang level yang kepentok nih buat AAV. Ya, jadi waspada dengan potensial penurunan lebih lanjut pada harganya ke depan. Sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, overall AAV masih strong.
AAV ini udah nggak ada unlock token lagi. Jadi ibaratnya kalau token udah nggak unlock, ya mestinya secara pergerakan itu bakalan bisa lebih kuat, bisa lebih strong lah gitu teman-teman. Karena ibaratnya inflasinya udah nggak terjadi lagi. Jadi semuanya akan murni kepada supply and demand dan juga sentimen dan narasi dari market gitu. Dari saya sih, selama AAV belum mampu menembus area 2285, itu masih akan sangat berpeluang untuk koreksi. Tapi kalau seandainya dia berhasil breakout dari sini, ya kan, siapa tahu di sini dia cuma bergerak sideways, konsolidasi, momentum buat akumulasi, and then marketnya justru recover menembus 285, ya potensi ke 400.000 sepertinya cukup berpotensi seperti itu. Ya itu sih, sejauh ini belum ada belum ada pergerakan yang signifikan banget juga pada AV secara jangka pendek. Jadi kalau dari saya pribadi melihat ini masih positif. Cuman ya harus hati-hati juga dengan opportunity koreksi-koreksi wajar pada AV gitu. Seandainya kalau dia koreksi, level apa yang menjadi support yaitu di kisaran sini di 219 akan menjadi area support kuat buat AAV. AAV ini tipikal token yang bergeraknya cukup volatil. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dari dulu sampai sekarang saya kalau analisa AAV itu nggak bisa secara clear menyebutkan di mana area support kuat, karena secara movement itu dia sangat sangat volatil teman-teman. Naik turunnya itu lumayan ekstrim ya, bahkan tidak terlalu respect juga sama support resistance-nya yang dibuat gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, dia bisa aja breakdown dari area support, padahal kita tahu ini adalah area support yang sangat kuat. Beberapa kali level tersebut menjadi level yang menahan AHV ya, tapi dia justru malah menembus support and then dia baru recover. Jadi keseringan seperti itu untuk AHV. Jadi sangat-sangat challenging sih bagi teman-teman yang trade di sini, karena yaitu secara pergerakan mereka nggak terlalu respect sama support and resistance. Jadi sangat-sangat volatil. Jadi lebih di manage aja sih untuk teman-teman yang trading. Terutama pasang stop loss-nya itu agak dikasih jarak juga di bawah ya. Jadi gitu aja sih paling. Kalau secara project nggak perlu diragukan si AHV ini. Kalau secara movement kita tunggu proses recover lebih tinggi lagi ya. Jadi syaratnya tembusin dulu di $285. Itu aja paling buat usual, kemudian Jupiter dan juga AV. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram, tempat kita untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.